welcome back to my channel. Apa kabar? How are you guys? Semoga kalian baik-baik saja. Beberapa hari ini hujan terus, jadi aku tidak bisa membuat video karena suara bisa terganggu oleh suara hujan. Jadi sorry. Ngomong-ngomong soal hujan, aku tidak suka cuaca hujan. Kenapa? Membuatku depresi. I don't know, it makes me depressed. So hari ini aku membuat video. Kita akan membahas tentang apa? Ya, kita akan membahas tentang peristiwa yang lagi viral, yaitu tentang pre-wedding yang berujung pada kebakaran lahan. Nah, ini sudah sangat viral dan beberapa hari ini dibahas. Dan kalian pasti bilang, dasar ketinggalan berita, dasar tidak up to date, dasar bodoh. Ya, I know, I'm not up to date. Thanks. Oke, aku tidak terlalu mengikuti berita ini, tapi aku hanya membaca sekilas di berita. Dan ini sudah terjadi hampir seminggu yang lalu. Ada seorang pasangan yang ingin melakukan pre-wedding. Pre-wedding ini dilakukan di kawasan Gunung Bromo di sekitar Gunung Teletabis. What they call it? Gunung Teletabis. Such a funny name. Di kawasan Gunung Bromo, dan di Padang ini mereka bilang ini kawasan wisata. Shout out to Malang people. Itu kawasan wisata kan? I don't know about that location, but hi Malang. Oke, mereka melakukan pre-wedding di kawasan ini, tapi tidak berujung dengan kebahagiaan, malah terbakar. Jadi mereka ternyata menggunakan sesuatu namanya flare. Use F people, use F, flare. Jangan gunakan P. Pronunciation is flare. Jika kalian gunakan P, it means different, baby. Bagi kalian yang belum tahu flare itu apa, akan kujelaskan. Flare ini adalah sesuatu alat yang digunakan untuk mengirim sinyal. Alat ini akan mengeluarkan asap, cahaya, dan mengeluarkan percikan-percikan api. Sama seperti, apa kalian pernah main game Resident Evil? Kalau kalian pernah main game Resident Evil, di endingnya itu, Carlos menggunakan flare untuk memberitahu bahwa posisi di situ dengan Jill Valentine, dan kemudian mereka mengirim sinyal, flare ini dinyalakan, dan akhirnya helikopter pun menjemput mereka di lokasi itu. Matter, we just have to be there when it lands. Aku tidak tahu bagaimana flare ini bisa menyebabkan kebakaran di lokasi ini. Mungkin saat mereka menyalakan, percikan apinya menyambar ke padang rumput ini, atau saat mereka selesai menggunakan flare, kemudian flare ini ditaruh di tanah, kemudian belum selesai padam, akhirnya percikan apinya menyambar ke padang rumput ini. I don't know, tapi seperti kalian lihat di berita, update terakhir, syukurlah kebakaran di lahan ini sudah bisa dipedamkan, dan ini memakan waktu selama 6 hari. Or it takes 6 days to extinguish this fire, like it just from a pre-wedding photoshoot. Like damn. Maksudku, 6 hari memadamkan kawasan padang rumput ini hanya karena pre-wedding photoshoot. Oh my god, Lord. Sejauh ini hanya ada satu tersangka yang aku lihat di berita, yaitu wedding organizer, WO-nya. Kalau tidak salah dia dituntut 5 tahun penjara maksimal atau denda miliaran. Aku tidak terlalu mengikuti beritanya, tapi ya polisi sudah menahannya, dan beberapa dari kalian mungkin protes kenapa hanya saja mereka yang ditahan, kenapa tidak calon pengantin atau orang-orang yang bertanggung jawab atas semua hal ini. Imagine, bayangkan jadi calon pengantin. Oh, hari ini hari bahagia, aku akan mengadakan photoshoot pre-wedding dengan pasanganku, dan akhirnya berujung seperti ini. Oh my god. Mereka pasti sedih, marah, campur jadi satu. I don't know what they're thinking right now. Juga sudah lihat beritanya sendiri, pasangan pengantin ini sudah minta maaf kepada masyarakat daerah sekitar Bukit Teletabis ini. Aku tahu, I know. Mereka pasti merasa bersalah dan menyesal. Tapi bagaimanapun juga nasi sudah menjadi bubur. Sudah terjadi kebakaran seperti ini, mereka sudah minta maaf, ya mereka harus bertanggung jawab. Polisi, usut tuntas, please, do your work, do your job. Oke, ada berita terbaru, pihak rombongan pre-wedding ini menuntut pihak yang bertanggung jawab di kawasan wisata ini. Ya, as they should, mereka harus tanggung jawab juga, petugas yang ada di kawasan ini. Karena apa? Mereka mengizinkan ada photoshoot pre-wedding di sini, tapi mereka juga tidak melakukan standar operasional yang baik menurutku. Maksudku, ada benda yang bisa membersihkan api, flare, yes. Tapi mereka tidak menyediakan alat pemadam kebakaran atau apa yang bisa memadamkan api jika ada terjadi kebakaran. That's my opinion. You can throw tomatoes at me. Thanks. Oke, satu pertanyaanku. Apa setelah kejadian ini calon pengantin ini akan lanjut ke pernikahan mereka? Maksudku, pre-wedding mereka gagal dan berujung seperti ini. Aku tidak bisa membayangkan perasaan mereka seperti apa. Tapi kalau mereka melanjutkan pernikahan, pasti
orang-orang juga akan sinis, misal seperti ini kan pasangan yang prewedding yang membuat kebakaran kemarin. Oh my god, aku yakin pasangan pengantin ini tidak bermaksud merusak kawasan wisata ini, dan aku harap mereka bisa lanjut ke jenjang pernikahan karena mereka sudah merencanakan ini. I know what you feeling, I know what you guys feeling. Semoga kalian bisa melanjutkan ke pernikahan. Kalau aku sarankan lebih baik kalian menikah di tahun depan saja dan undang hanya keluarga besar kalian saja. Jadi tidak perlu namanya khawatir dengan pandangan-pandangan orang kalau kalian menikah nanti, karena setelah kejadian ini pasti kalian tidak bisa melupakan seumur hidup dan orang-orang yang lain pun pasti akan menjudge kalian. Jadi menikahlah tahun depan dan undanglah keluarga besar kalian saja. That's my advice. Menurutku prewedding itu sesuatu yang tidak penting. Selain menghabiskan uang dan waktu, ada hal terpenting yang kita harus lebih pikirkan, yaitu pernikahan itu sendiri. Kita harus menjalinnya dengan serius. Selain itu, biaya prewedding itu mending ditabung saja untuk bulan madu, honeymoon, atau apa. Apalagi kebanyakan dari foto pra-wedding ini juga berakhir dengan buruk. Salah satunya ini ya, terjadi kebakaran. Ini sama juga dengan baby gender reveal, ya membuka gender anak bayi yang mau lahir. Seperti yang terjadi di Amerika, ada juga yang sampai kebakaran hutan. Jadi, it's so stupid. I'm not judging. Tapi kalau kalian ingin melakukan pre-wedding, itu terserah kalian. Itu uang-uang kalian, pernikahan kalian. Jadi, kalau kalian ingin melakukan foto pra-wedding, lakukan di tempat yang normal. Jangan di hutan, jangan di padang rumput seperti ini, menggunakan api. Jangan juga di pinggir jurang. Just do it simple, you know. Tapi jangan juga seperti pasangan ini. Tapi ngomong-ngomong, jika aku ingin menikah suatu saat nanti, aku tidak mau melakukan foto pra-wedding. Aku tidak suka hal-hal yang terlalu berlebihan. Aku lebih suka menabung uang itu untuk aku bulan madu nanti, atau aku tabung untuk keperluan nanti. Jadi, no. Atau mungkin kalian yang ingin melakukan foto pre-wedding juga, kalian harus mempersiapkan dengan baik. Kalian harus hati-hati, jangan sampai kejadian seperti ini juga. So, please be careful. Oke. Intinya, semoga permasalahan ini cepat selesai. Kawasan Bukit Teletabis itu bisa kembali lagi sedia kala sifatnya. Aku prihatin juga pada warga Malang dan calon pengantin ini. Semoga kalian tabah. Dan semoga polisi juga mengusut tuntas kasus ini. Please do your job. Please do your job, police officers. Please. Selidiki semuanya secara tuntas. Semua harus bertanggung jawab atas semua ini. Thank you. Aku rasa cukup sampai di sini dulu guys. Terima kasih sudah menonton video aku dari awal sampai akhir. Semoga kalian suka. Jangan lupa kritik dan saran. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Share videoku. Jangan lupa follow Instagramku. Jangan lupa cek link di bawah. Aku juga seorang fashion designer. Kecil-kecilan tapi kalian bisa lihat merchandise-ku, ada baju, kaos, topi, casing, dan masih banyak lagi. Kalian bisa langsung cek dan klik link di bawah di description box. Dan jangan lupa kembali lagi videoku besok, lusa, terserah kalian mau kembali kapan saja. Aku dengan senang hati menunggu kalian. Thanks for watching. I love you guys and peace.